Terus tiba-tiba saat tengah malam, dia terbangun karena merasa badannya itu ditindih oleh sesuatu. Saat dia buka mata, dia melihat bajunya itu udah robek-robek dan di atas tubuhnya ada sosok kolor hijau yang sedang menindihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nasirames TV. Masih bersama saya Mas Topan. Di video kali ini aku akan membahas kisah horor yang sempat menggemparkan Indonesia di tahun 2000-an yang membuat para wanita saat itu merasa takut dan cemas karena teror dari makhluk yang satu ini. Dia adalah kolor hijau. Saat itu banyak berita yang beredar bahwa kolor hijau ini adalah seorang manusia mistis atau siluman yang memperkosa para wanita. Tak heran saat itu para wanita tidak ada yang berani keluar rumah seusai maghrib karena mereka takut menjadi korban teror dari pemerkosaan kolor hijau ini. Teror yang dilakukan kolor hijau yang berlangsung kurang lebih selama 10 tahun ini akhirnya berhasil dipecahkan setelah sosok dari kolor hijau ini berhasil ditangkap oleh polisi. Dan ternyata wujudnya itu bukan manusia mistis atau siluman, melainkan dia adalah. Penasaran wujud sosok asli dari kolor hijau ini sebenarnya apa? Mari kita bahas bersama. Di akhir tahun 2003 menuju 2004, warga Jakarta dan sekitarnya dibuat geger karena banyak sekali penampakan dan kejadian yang berhubungan dengan kolor hijau ini. Bukan cuma dialami oleh satu orang saja, tapi penampakan kolor hijau ini dialami oleh banyak orang di rumah-rumah yang berbeda-beda. Karena banyak warga yang merasa ketakutan akibat teror dari kolor hijau ini, akhirnya mereka mulai menggantungkan daun kelor dan potongan bambu kuning di depan rumah mereka masing-masing yang dipercaya mampu menangkal gangguan dari kolor hijau ini. Kebanyakan yang melihat dan mengalami teror dari kolor hijau ini adalah para ibu-ibu yang tinggal di dalam rumah sendirian. Kasus awal pertama sebelum kolor hijau ini viral pada masa itu terjadi di Jawa Barat, tepatnya di Bekasi pada tanggal 20 Oktober 2003. Kolor hijau ini datang ke salah satu rumah milik dari keluarga bapak yang berinisial BA sekitar pukul setengah 11 malam. Sosok kolor hijau ini yang datang pada saat itu dideskripsikan sebagai laki-laki yang menggunakan topeng tanpa memakai busana dan hanya menggunakan kolor yang berwarna hijau saja. Saat itu kolor hijau ini berhasil masuk secara diam-diam lalu mengobrak-ngabrik semua isi rumah dan berhasil mengambil semua perhiasan. Namun seolah ada ilmu hitam yang menyihir semua para penghuni rumah yang membuat mereka itu saat itu tidak bisa berteriak dan tidak bisa bergerak sama sekali. Apalagi saat itu ternyata sosok kolor hijau ini juga membawa sebuah golok. Menariknya, semua barang yang diambil si kolor hijau ini, emas dan liontin berlian langsung dimasukkan ke dalam mulutnya. Lalu dengan santai, kolor hijau ini pergi lewat pintu belakang dan menghilang di dalam kegelapan malam. Dan dimulai dari kejadian ini, di hari-hari berikutnya banyak warga yang mengaku-ngaku melihat dan mengalami teror dari kolor hijau ini. Ditambah lagi dengan sosok kolor hijau ini yang dihubung-hubungkan dengan cerita-cerita mistis, membuat warga masyarakat semakin panik. Puncaknya terjadi di bulan Januari. Sebuah pengalaman mengerikan dialami oleh Ibu Rosidah, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di kampung Bulak, Desa Sarwa, Ciputa, Tangerang, Banten. Dia mengaku hampir saja diperkosa oleh kolor hijau. Jadi ceritanya, suatu malam Ibu Rosidah ini lagi tidur. Dia tidur di kamar bersama suami dan anaknya. Terus tiba-tiba saat tengah malam dia terbangun karena merasa badannya itu ditindih oleh sesuatu. Saat dia buka mata, dia melihat bajunya itu udah robek-robek dan di atas tubuhnya ada sosok kolor hijau yang sedang menindihnya. Di situ dia merasa badannya sangat panas, tapi dia tidak bisa bergerak dan tidak bisa berteriak. Untungnya setelah beberapa saat Ibu Rosidah ini membaca doa,
Akhirnya Ibu Rosida ini bisa berteriak dan si kolor hijau itu langsung lari melarikan diri. Menariknya, ciri-ciri kolor hijau yang dilihat oleh Ibu Rosidah di Bekasi ini berbeda dengan ciri-ciri kolor hijau yang dilihat oleh keluarga BA yang terjadi di Tangerang saat itu. Kalau dari kesaksian keluarga Bapak BA, kolor hijau ini berbentuk manusia yang menggunakan topeng dan hanya memakai kolor yang berwarna hijau. Sedangkan kolor hijau yang dilihat oleh Ibu Rosidah adalah sosok siluman dengan muka jelek yang hanya mengenakan celana dalam berwarna hijau. Perutnya besar, telinganya panjang, dan mulutnya itu seperti moncong babi. Lalu tidak lama kemudian kasus yang serupa terjadi lagi. Kali ini korbannya adalah warga Gang Haji Satun di Lenteng Agung, Jakarta yang bernama Ibu Nurma. Setelah itu warga Depok juga ada yang kesurupan, yang katanya kesurupan kolor hijau juga. Akibatnya warga Depok pun juga ikut-ikutan gempar karena teror dari kolor hijau ini. Untuk mengantisipasi kehadiran kolor hijau ini, warga bergantian untuk menggelar ronda. Selain itu, warga juga menggantungkan daun kelor dan potongan bambu kuning di depan rumah masing-masing yang dipercaya mampu mencegah teror dari kolor hijau ini. Setelah beberapa waktu warga gempar dan ketakutan akibat berita-berita teror mengenai kolor hijau ini, tiba-tiba polisi memberikan pengumuman yang sangat mengejutkan, yaitu bahwa Ibu Rosidah dan Ibu Nurma yang mereka itu mengaku sebagai korban dari teror kolor hijau ini, sebenarnya mereka itu telah berbohong. Mereka tidak pernah didatangi oleh kolor hijau. Lalu kenapa mereka berbohong? Ternyata mereka punya alasan masing-masing. Kalau Ibu Rosidah ini katanya dia biar anaknya itu nggak keluar malam hari. Itulah kenapa Ibu Rosidah ini mengarang cerita biar anaknya itu nggak keluar malam hari. Sedangkan Ibu Nurma berbohong karena dia jengkel suaminya itu udah sebulan nggak bekerja. Jadi dia melakukan kekerasan terhadap dirinya sendiri karena stres, lalu menyalahkan perbuatannya tersebut itu kepada kolor hijau. Akibat laporan palsu yang diberikan oleh ibu-ibu ini, mereka dimasukkan ke dalam penjara karena telah memberikan keterangan palsu. Meskipun ibu-ibu ini sudah mengaku bahwa mereka telah berbohong, tapi kasus pertama kolor hijau yang terjadi di Bekasi saat itu benar-benar terjadi dan menimpa keluarga dari Bapak BA. Jadi polisi tetap melanjutkan investigasi kasus kolor hijau ini. Singkat cerita, selama kurang lebih 10 tahun tidak ada jawaban siapa yang menjadi kolor hijau dan melakukan perampokan di rumah Bapak BA waktu itu. Akhirnya di bulan Januari 2014 polisi berhasil menangkap sosok kolor hijau ini yang ternyata dia adalah manusia biasa yang bernama Buasir Nur Khotib. Dan bagaimana ceritanya sosok kolor hijau yang ternyata manusia biasa ini dan akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi? Ternyata saat itu, tepatnya pada tanggal 19 Januari 2014, Buasir ini sedang melakukan aksinya, yaitu memperkosa seorang wanita. Tapi pada saat itu Buasir tidak memakai topeng sehingga korban dari pemerkosaannya bisa mengetahui wajahnya. Setelah itu si korban langsung melaporkan kejadian pemerkosaan tersebut kepada polisi. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, akhirnya Buasir berhasil ditangkap oleh polisi. Dan lebih ngerinya lagi, setelah tertangkap oleh polisi, Buasir mengaku dari tahun 2003 dia telah memperkosa 31 wanita. Dan sebagian korbannya itu tidak melaporkan kejadian pemerkosaan itu kepada pihak berwajib. Mungkin dikarenakan malu atau mereka menganggap bahwa menjadi korban pemerkosaan itu adalah sebuah aib. Dan disitulah akhir dari sepak terjang kolor hijau ini yang membuat takut para wanita di tahun 2003 silam. Oke, sampai di sini dulu video pembahasan tentang teror kolor hijau ini. Jika ada kesalahan yang ada di video atau informasi yang kurang tepat, silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Ketemu aku di video aku selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.